sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Cici lupa record tadi, makanya Cici terkejut. Sekarang Cici mau dengerin lagunya hari ini kita agak beda sedikit ya. Kita hari ini dengerin lagunya dari YouTube langsung. Yang di rumah boleh sama-sama nyanyi ya, tapi mikrofonnya nggak perlu dinyalain, nanti biar Cibrenda aja yang nyanyi, oke? Kalian lihat aja ya. Suaranya kedengeran nggak? Kalau kedengeran kasih jempol. Iya, 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 happy, ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, ada cumi-cumi main tuh. Happy, ya, ya, ya. Aku suka sekali kepada hiu. Hiu, malam jadi ikan, cintaku semakin mendalam. dan punya gigi yang tajam. Oh, kok Kasih aja kalau nggak kepanjangan. dari mana sih? Ya. Ada yang mau cerita nggak hari seminggu ini udah ngapain aja? Ada yang bahagia mungkin atau ada yang sedih? Aku gak stres gara-gara sekolah. Kenapa? Kenapa Harrison? Aku sedih. Stres. Stres? Sekolah stres? Bukan stres gila, stres sakit kepala. Sakit kepala. Aduh, kamu. Oh my God. Coba ada lagi nggak yang Harrison stres karena sekolah? Ada lagi nggak yang mungkin stres karena adiknya atau karena kokonya? Atau mungkin seneng karena adiknya atau kokonya? Ada nggak yang mau cerita lagi? Lionel kenapa Lionel? Lionel kok jidatnya doang nih yang kelihatan nih? Belajar, cuma belajar. Nah, kenapa stres belajar juga? Bentar nih. Loh. Salah. Kenapa Lionel? Coba cerita, stres kenapa? Aku nggak stres. Oh, nggak stres. Bahagia. Mungkin bahagia nggak? Cuma belajar. Belajar terus ya setiap hari ya? Iya. Ya, namanya anak sekolah, kalau anak kantoran kerja terus tiap hari. Kita nyanyi lagu kedua adik-adik yuk. Kita nyanyi lagu kedua. Sebentar, nih Cici. Nah, tuh yang bisa baca tadi ada tulisannya. Yuk kita rajin baca Alkitab. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Wah, ada hiunya nih, joget-joget. Hiunya kayak Jovanka ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Siapa yang ikutan baca kitab suci tiap hari? Belum ya, belum pada mulai baca kitab suci ya. Kalau gitu,
Baca kitab sucinya nanti diceritain sama Cimonik aja ya hari ini ya. Oke? Oke, aku persilakan sama Cimonik. Shalom adik-adik. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Hari ini Cimonik mau ceritain tentang firman Tuhan lagi buat kalian. Jadi kalian siap-siap ya, duduk yang manis, dan kita sama-sama dengar cerita. Cimonik mau screen sharing dulu. Udah kelihatan kan tulisannya? Hari ini ceritanya tentang Yesus memasuki kota Yerusalem. Nanti adik-adik bisa baca lagi ceritanya di rumah dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 bareng sama papa dan mama di rumah. Oke? Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan cerita ini. 1, 2, 3. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah dijaga semalaman sehingga kami boleh bangun pagi dengan sehat dan segar. Kami mau mendengarkan cerita Tuhan tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Berkatilah kami supaya menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan dan fokus meskipun kami sekarang tidak berada di kelas di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, Cimonik punya 5 barang. 5 gambar sih, 5 gambar barang-barang. Kalian kan pintar-pintar. Coba yang tahu nanti barangnya apa, di-unmute terus disebut. Oh, ini tuh apa? Ini tuh apa? Oke? Cimonik keluarin ya, gambar pertama, siap-siap, nanti dicatetin siapa aja yang jawab, kita dapat poin. Tuh, kira-kira ini apaan ya? Castle. Castle. Oh, kalau bahasa Inggrisnya castle. Siapa tuh tadi yang jawab? Me. Oh, Harrison. Iya, kalau bahasa Inggrisnya castle. Ci Brenda nanti di note ya, Harrison tadi jawab. Kalau bahasa Indonesianya, istana. Keren kan ya? Siapa yang pengen tinggal di istana? Cimonik juga mau ya tinggal di istana. Nah, kalau yang ini apaan tuh? Warna kuning. Crown. A crown. Mahkota. Wow, siapa tuh yang jawab mahkota? Hebat, dia tahu kalau itu mahkota emas. Bagus banget ya. Jovanka ya. Mahkota. Udah jawab. Nah, kalau mahkota emas tuh harganya mahal banget. Yang biasa pakai tuh raja atau ratu doang ya. Kalau orang biasa kayak kita mah paling mahkota yang di ulang tahun temen gitu, yang dari KFC, dari McD. Kalau mahkota emas mah yang pakai raja atau ratu. Dulu siap-siap gambar ketiga ya. Nah, ini apaan nih? Kok kayaknya rada susah ya. Itu bentuknya kayak gitu, warna merah. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apaan? Jubah. Iya, betul. Itu jubah. Yang biasa pakai jubah tuh ya raja juga gitu. Mereka pakai baju yang bagus-bagus gitu. Jadi ketika mereka tampil, rakyatnya tuh bisa, wah ini raja berkuasa banget. Terus gambar keempat, nah ini apaan ya? Kayak warna kuning, terus atasnya tuh ada hiasan-hiasannya. Wih, Cicil punya mahkota. Tongkat. Keren banget. Iya, tongkat. Tuh, siapa yang jawab? Pinter juga. Pakai tongkat, tapi bukan tongkat sihir ya. Biasanya dipegang aja gitu di tangannya. Nah, ini gambar terakhir. Coba siapa yang tahu? Apaan tuh kira-kira? Yang biasa dipakai. Kereta. Iya, hebat tuh yang jawab Lionel tadi. Nah, teman-teman, itu kereta kuda. Kayak yang di film-film gitu. Kalau pangeran sama princess kemana-mana naik kereta kuda. Nggak kayak kita, sekarang naik mobil. Kalau pangeran sama princess kan
naik kereta kuda gitu ya. Nah, kalian kan pasti udah tahu kalau 5 barang-barang ini dipunyai sama seorang raja atau ratu, pangeran, atau putri ya. Tujuannya apa sih mereka punya semua ini? Dari apa yang kita tahu, seorang raja tinggal di istana, terus pakai mahkota, mana-mana naik kereta kuda, pakai jubah yang bagus banget sama bawa tongkat, itu untuk menunjukkan kalau dia berkuasa dan berbeda dari rakyat-rakyat lainnya yang ada di daerah tersebut. Itu loh. Nah, adik-adik, selain raja yang biasa kita lihat di film-film, Allah sendiri juga menjanjikan kita seorang raja yang sangat baik. Kira-kira siapa ya rajanya? Tuh, Simon kasih gambar. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalian semua kan pasti udah tahu ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Tuhan Yesus nggak tinggal di istana kayak raja-raja yang di film. Dia aja lahirnya di kandang apa? Kandang domba. Terus Tuhan Yesus juga kemana-mana nggak naik kereta kuda. Yesus lebih banyak diceritain berjalan kaki atau dia naik perahu atau kapal gitu untuk menyeberang ke daerah-daerah lain. Tuhan juga nggak pakai mahkota emas. Waktu disalib aja dia pakai mahkota duri. Bukannya indah malah sakit banget ya pasti kalau di kepala pakai mahkota duri. Meskipun Tuhan Yesus nggak punya itu semua, dia mau menunjukkan kepada kita kalau dia itu raja yang dekat sama rakyat-rakyatnya, sama umat-umatnya. Dan Tuhan Yesus juga nggak kalah berkuasa. Nih, Simon kasih tahu. Yang pertama, ini Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit. Terus Cimonik juga pernah cerita kan, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Kalau yang ini, waktu Tuhan Yesus datang ke suatu pesta perkawinan di kota Kana, dia bisa merubah air menjadi anggur. Nah, kalau yang ini kayaknya baru diceritain minggu-minggu lalu nih. Kalau Yesus mengajak Petrus berjalan di atas air. Yang gambar terakhir, ini Yesus membangkitkan Lazarus yang waktu itu sudah meninggal. Dia bangkit deh, tuh lihat tuh masih pakai kain-kain. Jadi walaupun Tuhan Yesus nggak punya istana, mahkota, atau segala macam, tapi dia jauh lebih berkuasa dibanding raja-raja yang kita lihat. Itu. Coba yang mic-nya masih nyala dimatiin dulu ya. Nanti kita ini nanti supaya suaranya nggak tabrakan. Nah, ini sekarang gambar apa ya? Kok di suatu kota ada rame-rame begini? Ini di pasar atau di mana ya? Terus Cimonik belum melihat ada gambar Tuhan Yesus apa enggak ya? Yang adanya anak kecil, ibu-ibu, sama bapak-bapak. Ternyata adik-adik, ini adalah kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Hari itu kota Yerusalem, kota Yerusalem lagi rame banget karena orang-orang lagi pada sibuk mempersiapkan hari Paskah. Kalian tahu kan, hari Paskah tuh yang kita suka bikin telur Paskah itu dihias-hias, yang suka lomba. Siapa tuh yang suka menang kalau lomba menghias telur Paskah? Nah, Yesus ternyata sama murid-muridnya belum sampai di kota Yerusalem. Mereka masih dalam perjalanan. Dikit lagi sampai. Sebelum mereka sampai, Tuhan Yesus panggil 2 orang muridnya.
Katanya gini, murid-muridku, aku mau minta tolong. Sebelum kita sampai ke kota Yerusalem, tolong pergilah dulu ke kampung-kampung yang ada di sekitar sini. Nanti di sana kamu akan menemukan 2 ekor keledai. Yang satu keledai yang lebih tua, yang satu keledai yang lebih muda, yang lebih kecil anaknya. Kalau kamu sudah ketemu keledainya, lepaskan talinya, bawa kepadaku. Kalau ada yang bilang kamu gak boleh dibawa, kamu jawab, Tuhan memerlukan keledai ini, dan ia akan mengembalikannya. Terus murid-murid Tuhan Yesus, pas dengar Yesus ngomong kayak gitu, mereka bingung kali ya. Ngapain ngambil keledai di sekitar kampung sini? Buat apa ya kira-kira? Tapi mereka nggak banyak tanya. Mereka jawab, oke Yesus, kami akan melakukan seperti apa yang engkau minta. Tuh, lihat tangannya seperti ini. Sesampainya mereka di kampung dekat kota Yerusalem, mereka cari-cari nih. Mereka lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang, ke depan. Mana ya keledainya? Akhirnya ketemu 2 ekor keledai. Yang satu ini yang warnanya lebih tua, ini keledai betina yang udah gede. Kalau yang lebih muda ini anak keledai yang masih kuat dan yang masih kecil. Tapi siapa nih? Kok mukanya serem banget ya? Ini ada 2 orang penjaganya. Persis kayak yang Yesus ngomong. Nanti pasti penjaganya marah ya kalau misalnya keledainya diambil. Kedua murid Yesus melakukan seperti apa yang Yesus perintahkan. Mereka melepaskan tali keledainya, terus mereka bawa. Ucuk. Mereka jalan, terus bener. Si bapak yang punya keledainya panggil. Kalian ambil-ambil keledai saya, nggak minta izin dulu. Kalian mau ngambil buat apa? Terus murid Tuhan Yesus bilang, seperti yang tadi Yesus bilang, apa katanya? Tuhan memerlukan keledai ini dan akan mengembalikannya setelah selesai dipakai. Akhirnya si bapak yang marah bilang, ya udah deh, bawa aja, tapi jangan lupa dikembaliin ya. Kalau misalnya sudah selesai dipakai, udah. Kedua murid Yesus dan keledainya langsung kembali ke tempat mereka awal tadi sebelum sampai di kota Yerusalem untuk ketemu Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus lihat keledainya dan salah seorang muridnya mengeluarkan baju untuk ditaruh di punggung keledainya. Jadi Tuhan Yesus bisa duduk di atas punggung keledainya dengan enak gitu. Ada yang melapisi dan Tuhan Yesus langsung kayak gini nih naik ke atas keledai. Saat itu Tuhan Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai yang muda. Orang-orang Yerusalem kira-kira gimana ya pas melihatnya? Mereka langsung lari. Mereka lari ke tempat Yesus. Terus mereka mau lihat Yesus. Yesus lagi ngapain? Seketika itu juga mereka ingat, oh iya, leluhur kita, orang-orang tua kita pernah bilang kalau akan datang seorang raja besar, raja yang baik, yang akan menyelamatkan kita semua, yang menaiki seekor keledai muda. Mereka rasanya langsung bahagia, sukacita menyambut Yesus yang adalah
raja di Perjanjian Lama. Terus seperti biasa ya, pasti ada yang nggak suka deh sama Tuhan Yesus. Ini ada dua orang Farisi. Mereka tuh sebel banget. Kayak, aduh ngapain sih Tuhan Yesus datang? Dia mau ngapain sampai ini orang-orang tuh pada lari-lari. Ada yang bawa daun palem. Tuh kalian lihat nih warna hijau daun palem. Terus mereka juga bersorak-sorak, Hosana, Hosana, dialah Raja. Tuh, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Orang Farisi itu nggak suka. Ini ngapain sih orang-orang pada nyambut Tuhan Yesus? Nah, di balik ketidaksukaannya dan mukanya yang udah bete-bete, mereka tapi penasaran juga ya. Kira-kira Tuhan Yesus ngapain sih? Terus mereka jalan. Ikut sama orang-orang yang mau melihat Tuhan Yesus. Mereka jalan dengan muka bete. Lalu mereka melihat, wah, orang-orang Yerusalem pada menaruh baju mereka, baju yang masih bagus di sepanjang jalan. Terus bawa tanaman palem dan ranting-ranting di jalan. Istilahnya tuh kayak karpet merahnya biar Tuhan Yesus benar-benar kayak dipuja-puja, disorak-sorak, dan disambut seperti raja-raja yang di film-film, bahkan lebih daripada itu. Orang-orang banyak ikutan menyanyi, ada yang menggiring Tuhan Yesus dari depan, ada yang dari belakang ini, seperti murid-muridnya, ada yang dari samping, bawa daun palem, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Ia anak raja. Dan Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang bersorak-sorai dengan sangat bahagia. Lalu orang Farisi seperti biasa, mereka sebel. Ih, ini ngapain sih Tuhan Yesus masuk kota Farisi, sok-sokan kayak raja, padahal dia aja nggak naik kereta kuda, naik keledai. Terus ngapain sih orang-orang sorak-sorai pakai daun palem? Biasanya kan kalau misalnya kita nyambut orang gitu kan pakai petasan, pakai musik-musik. Ini orang-orang pada nyanyi, bawa daun palem, baju-baju ditaruh di lantai, kayak apaan aja gitu. Mereka tuh nggak suka banget sama Tuhan Yesus yang saat itu dipuja-puja. Padahal kan selama ini Tuhan Yesus sangat berkuasa menyembuhkan orang sakit, kasih makan orang. Nggak pernah ya sombong-sombong. Ini pertama kalinya Tuhan Yesus tampil benar-benar sebagai raja. Nah, lalu juga ada dua orang. Dua orang ini mereka nggak tahu ini orang lagi pada ngapain sih. Kok nyambut orang tapi aku nggak kenal gitu. Dikasih tahu sama temannya, kamu nggak tahu itu Tuhan Yesus, dia itu raja yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, yang dikatakan kalau akan ada raja yang datang masuk ke kota Yerusalem pakai keledai. Dua orang itu seketika juga pas udah dengar ceritanya, mereka langsung ikutan bersorak-sorai, oh Yesus datang, raja kita. Katanya begini, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuh, jadi hari itu kota Yerusalem dipenuhi dengan sorak-sorai, sukacita, puji-pujian, hanya untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuh. Padahal kalau misalnya kalian tahu, seminggu kemudian Tuhan Yesus mau ditangkap dan mau disiksa, itu sedih banget ya. Tapi ya beginilah, Tuhan Yesus
menunjukkan kalau dirinya adalah raja yang pernah dijanjikan di perjanjian lama. Tuh adik-adik ceritanya. Jadi dari cerita hari ini, Cimonik mau kasih tahu kalian 3 poin yang penting. Apa tuh 3 poinnya? Yang pertama, Allah itu dalam perjanjian lama pernah berjanji dan kini telah menepatinya untuk memberikan seorang raja yang amat baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya dia selalu tepat janji, berarti adik-adik di sini kalau punya keinginan, punya cita-cita, punya tujuan yang bagus, misal mau jadi dokter, mau jadi presiden, atau kalian punya niat yang bagus mau membantu orang dengan memberikan sumbangan atau makanan, kalian ya jangan malu gitu sama mimpi kalian. Karena kalau kalian sungguh-sungguh mengerjakannya, Tuhan pasti menepati janjinya. Pasti kalian bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa jadi orang-orang yang bekerja dengan baik. Jadi kalian jangan putus harapan, jangan menyerah, rajin belajar, tetap punya pengharapan ya dalam Tuhan Yesus. Oke? Lalu poin kedua, Yesus itu raja di atas segala raja. Dia yang menjaga kita dari bahaya. Kalian pernah nggak sih kayak hampir gitu kenapa-napa? Hampir gitu, kayak misalnya Cimonik pernah hampir ketabrak mobil, tapi entah kenapa nggak ketabrak gitu. Orangnya berhenti dan Cimonik juga nggak luka sedikit pun. Ya Tuhan emang raja di atas segala raja. Dia menjaga umatnya dari bahaya. Terus dia juga menolong. Misal kalian lagi punya masalah, lagi sedih, lagi susah, belajarnya stres. Tapi Tuhan tolong kalian. Tuhan kasih kalian semangat. Kasih kalian orang tua yang mendukung kalian. Kasih kalian buku-buku untuk dibaca dan dipelajari. Kasih koneksi internet, biar kalian bisa tetap belajar di rumah. Dan yang lebih hebat lagi, yang nggak bisa dilakuin sama raja-raja dimanapun, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Raja-raja lain tuh, ya mereka memastikan rakyatnya aman dan tentram. Tapi kalau misalnya kita punya kesalahan, kita punya dosa, itu mereka nggak bisa tanggung. Kalau salah, ya salah aja. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus itu, dia udah ngampuni dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Poin ketiga, Cimonik mau mengajak kita semua untuk sama-sama semangat dan bersorak-sorai seperti orang-orang Yerusalem dalam memuji Yesus dengan sukacita. Jadi kalian kalau dengar nama Tuhan Yesus, kalian tuh senang. Kalau kalian dengar, aduh hari ini hari Minggu, berarti kita ibadah lagi. Kalian tuh happy gitu, nggak jadi beban, harus bangun dan harus Zoom meeting lagi sama kakak-kakak semua di sini. Kita harus senang ya, kalau misalnya setiap kali dengar nama Yesus, karena kalau kita dengar nama Yesus, kita jadi punya harapan dan punya penghiburan atas semua masalah kita. Oke? Nah, dari semua cerita ini, ada yang adik-adik mau tanyakan nggak? Misal, aduh Ci, aku tadi nggak dengar yang bagian ini, nggak ngerti. Atau kalian mau cerita, kalian punya masalah apa, dan mau tanya gitu, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalian susah belajar, masih ada harapan nggak ya aku dapat nilai bagus? Tuh, coba ada yang mau bertanya atau cerita? Cimonik tungguin ya. Tadi Cicing angkat tangan tuh, Cimonik. Hai Cicing mau tanya apa? Cicing pernah bantu teman.
Wow, kamu bantu temen kamu ngapain, Cing? Berdiri. Berdiri. Mm-mm. Oh, temennya kamu masih kecil ya? Bukan. Dia pas jatuh dibantuin berdiri. Oh, nah itu bagus banget. Cicing bisa bantuin temennya berdiri. Temennya say thank you dong ke Cicing. Mm-mm. Gitu. Nah, ini buat teman-teman yang lain, kita bisa contoh ya. Ini Ya, aku Cicil. pernah nyemplung dari air, nyemplung ke darat, terus aku tangkap biar gak jatuh. Oh, siapa Marco pernah ngapain? Hiunya aku nyemplung dari air ke daratan. Oh, Biar nyemplung dia nggak dari air ke daratan. Bukannya terbalik ya, kalau nyemplung kan dari darat ke air gitu kok. enggak. Kalau nyemplung itu dari air ke darat. Oh, itu teori baru. Oh, Cimonik baru tahu. Tapi intinya Cicing udah nolong temennya, itu hebat banget ya, Cing. Nanti kalau misalnya ada temen yang kesulitan lagi, Cicing bantu, oke? Yeay. Nah, Marco juga nih, tadi katanya hiunya nyemplung. Terus Marco tolongin ya? Iya. Oh, terus hiunya gimana? Bilang makasih gitu atau gimana? Bilang makasih. Oh, gitu. Bisa bahasa hiu. Oh, mungkin Marco tuh penyayang binatang, Cibren. Jadi nanti kalau misalnya di tengah jalan, Marco lihat ada kucing yang kurus, kering, nggak makan 20 hari gitu. Marco mau kasih makan nggak? Maulah nih aku kirim gambarnya ke semua orang nih. Gambar foto hiunya aku nih ganteng banget. Oh, ini ganteng. Ya udah, nanti kalau misalnya Marco eh, emang sukanya menolong hewan, Juga itu cute. menyelamatkan hewan-hewan yang kurus ya. Simonik juga senang gitu kalau ada yang peduli sama ciptaan Tuhan yang lain. Ayo, siapa lagi yang pernah menolong? Ayo, ceritanya aku tunggu. Lihat tuh, di chat aku kirim. Oh iya, nanti aku lihat ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Misal bingung sama cerita yang tadi. Saya. Oh iya, kenapa? Kan nyemplung kan itu kan dari darat ke air, bukan dari air ke darat. Nah iya. Ya juga kan kalau hiu itu punya insang, jadi hidupnya di air bukan di darat, paling udah mati tuh ya. Sama kok hiu kok bisa ngomong? Mungkin yang dimaksud Marco boneka hiu. Kan kalau boneka hiu dimasukin ke air basah. Jadi dia menyelamatkan supaya tidak Nah basah. itu baru nyambung, tapi kalau dibilang hiu doang baru nyambung. Nyemplung ke daratan. Gitu. Aku kirim nih dia bisa ngomong. Nyemplung itu ke air. Bentar nih ya. Jadi Mana? kita cari jalan tengahnya ya dari diskusi ini. Intinya hiu itu hidupnya di air gitu. Jadi kalau nanti ada ikan hiu terdampar, kalian dorong sama-sama. Kan hiu berat, kalian dorong masukin lagi ke air supaya tidak mati hiunya. Gak usah dulu. Nah, terus ada yang punya cerita lagi nggak? Misal Jovanka gitu. Atau ini gengnya si Elo, si Michelle ya. Kalian punya cerita nggak? Saya. Siapa tuh? Mi. Oh, kenapa Lionel? Masih di mute. Gak mau selesai kirimnya. Buat kan punya boneka. Masih sekarang dia masih pakai kan. Waktu dulu banget nih kan jatuh ke bawah tempat tidurnya aku, terus aku masuk ke dalam bawah tidur di bawah itu, terus aku keluar dah. Terus jadi boneka hiunya ke kolong ranjang. Terus kamu bantuin ambilin gitu ya? Enggak, aku ambilin karena dia nggak muat sama itu boneka dari. Kalau di mikrofon memang suaranya itu nggak kenceng. Gitu. Nah, boleh itu
bisa menolong orang. Kalau misalnya kita niatnya bagus, mau menolong kakak, mau menolong adik, tapi kita nggak percaya diri, kita berdoa aja sama Tuhan. Nanti biar Tuhan yang memudahkan gitu kalau kita mau menolong orang ya. Itu adik-adik. Cimonik juga suka gitu, kadang mau nolong orang tapi ragu-ragu. Jadi Cimonik berdoa aja gitu supaya niat baiknya tuh dipermudah. Kalian ada yang mau cerita lagi? Misal di sekolah gitu, ada teman yang apa gitu punya cita-cita jadi guru tapi nggak percaya diri, jadi pilot, atau mau ngapain? Atau ada teman yang malas berdoa, kalian ajak berdoa sama-sama. Berarti gimana? Udah? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada, Ci. Kayaknya tuh semuanya pada diem. Oke, baiklah. Itu. Bertanya apa? Hah? Apa? Enggak, aku nggak ada. Bertanya apa? Kalau bertanya, kalau nggak ada yang mau ditanya. Apa? Karena kita mau menghafal ayat hafalan. Enggak sih, kita mau membaca, oke? Ayat hafalannya diambil dari Matius 21 ayat 9. Ini nih yang tadi orang-orang Yerusalem pada teriakin. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuh. Emang rada panjang sih, makanya kita baca aja ya. Coba kita biar apa ya? Biar efisien bacanya. Yang siapa dulu deh, yang mau dulu deh. Ada yang mau baca duluan? Oh, Harrison, silahkan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 20. Oke, luar biasa. Thank you, Harrison. Ada yang mau lagi duluan? Lebih cepat, lebih baik, adik-adik. Oh, Lionel, silahkan. Mohon maaf, masih di mute. Michelle. Oke, satu-satu guys. Lionel dulu ya, satu-satu ya. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9. Oke, hebat. Nah, sekarang ini misal satu geng coba baca sama-sama. Kan ada dede-dede yang belum bisa baca juga tuh. Ayo. 1, 2, 3. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9. Hebat, gitu ya. Jadi saling membantu. Oke, kalian bertiga kompak banget deh, kayak band gitu. Oke, Perin. Siapa tuh aku? Oh, Jefta. Hai. Jefta, ayo baca Jefta. Hosana bagi anak Daud. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yeay, hebat Jefta. Luar biasa. Terus gimana? Jovanka? Mau baca? Ya. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Oke. Nah, terus siapa lagi yang belum? Cicil mau baca nggak? Dibantuin. Ayo, Cing, ngomong sama Papa. Hosana. Ayo. Ayo.
Skip aja deh, skip. Oke, kalau gitu Ferin sama Marco mau nggak barengan berdua? Oke. Mau lah. Mau lah. Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Cepet. Diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang anak maha buah tinggi. diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yeay, pada pintar-pintar ya hari ini. Semua Cibrenda hari ini semuanya memperhatikan. Mereka juga ini mau menjawab pertanyaan. Pokoknya hari ini sukses ya adik-adiknya. Nah sekarang Cimonik sudah selesai ceritanya. Biar Cibrenda yang melanjutkan hari ini aktivitasnya mau ngapain, oke? Oke. Aku mau share screen, Kak. Aku stop. Baik. Adik-adik, tadi kan aku lihat kayaknya kalian kok suka sama binatang ya. Ada yang suka sama hiu. Kalau Cicing sih suka sama apa ya? Cing suka sama beruang ya? Sama beruang, iya. Ada lagi yang suka sama binatang nggak? Anjing. Semua. Ada nggak yang suka sama binatang? Cacing. Ada yang suka binatang cacing nggak? Hah? Cici mah. Saya suka zebra. Saya suka zebra. Karena Cici mah sukanya sama kucing. Nah, Cici yakin untuk cacing yang satu ini kalian pasti suka. Ini sedikit nggak nyambung sama cerita kita hari ini, cuman seru untuk dilakukan sama-sama. Jadi yang punya adik, yang punya kakak, boleh ngelakuin ini sama-sama. Sama mama juga. Ini cacingnya tidak akan menakutkan, Cici jamin. Siap? Ya. Oke, kelihatan nggak layar Cici? Kasih jempol kalau kelihatan. Yes. Yes. Oke. Semuanya di-mute dulu ya, Cici sambil jelaskan. Oke. How to make colorful worms that wiggle. All you need to do is color one side of a Kita piece of perlu paper towel. tisu. Roll it Spidol, around the stick, scrunch it digulung, up, and pull it free. Then pour diteken-teken, some water on top to terus magically dikasih reveal a air. colorful wiggly worm. Nanti cacingnya jadi memanjang. Mau diulangin nggak sekali lagi? How to make colorful worms that wiggle. All you need to do is color one side. Iya, Roll it around a stick, scrunch it up, and pull it free. Then pour some water on top to magically. waduh gampang bikinnya. Oh, gampang kan? Kasih air katanya. Aku gak mau. Gampang kan? Cacingnya lucu kan? Gimana sih? Maunya sekarang. Biar Sekarang. aja. Iya, nanti Cici kirimin contoh videonya ke grup yang ada mama-mamanya. Nanti jadi mama bisa tunjukin. Kita perlunya apa? Kertas tisu atau tisu biasa boleh. Spidol warna-warni. Sama boleh pakai pensil, boleh pakai sumpit untuk ngegulung tisunya. Oke? Terus tisunya habis itu pas dari sumpit itu ditarik keluar, trut, diteken-teken, ditaruh di piring, dibentuk, dipencetin air gitu. Nanti ulatnya akan memanjang. Cik, 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 cik. Oke. Nanti setelah itu videonya dikirim lagi ya ke grup ya. Jadi Jadi nggak ada warnanya. boleh ada warna banyak, pasti Mami banyak Warna warna. apa? Warna merah, kuning, hijau di langit yang biru. Semua warna ya. Warnanya pakai warna makanan apa warna apa? Itu pakai spidol. Oke, pakai spidol ya. Oke, terus nanti hasilnya divideoin, sambil bikin divideoin ya. Sambil bikin divideoin, terus dikirim ke
grup lagi. Nanti akan kita taruh di YouTube. Oke? Oke, nanti Cici kirim videonya ya contohnya. Ada pertanyaan? Tidak. Pinter semua ya. Berarti Maksimal jam berapa? Kenapa? Maksimal jam berapa? Oh, jam berapa? Hari ini boleh deh sampai agak malam. Jam 7:10. Tapi ada Boleh nggak gambar? Harus video, bukan foto ya. Video ya. Isinya berapa Boleh biji? nggak foto? Boleh nggak video? video yang buatnya ya. Iya, pas video ya. Jangan difoto. Kalau difoto nanti nggak Harus di-chat ya. Nyiram airnya. videonya boleh dicepetin. Pas dari chatnya ditetesin air aja ya. Nggak usah terlalu panjang, oke? Ini seorang bikin berapa, Ci? Boleh terserah Ya di spidol warna yang ada di rumah. Oke, kalau punya warnanya ada 10, ya berarti 10 deh mau WhatsApp. Banyak deh. chat ya di WhatsApp. Apa? Chat ya di WhatsApp. Disuruh videoin ke YouTube. Iya, nanti dikirim ke WhatsApp, nanti Cici masukin YouTube, nanti Karen jadi artis YouTube ya. Saya mau bilang ngetik di WhatsApp itu, oke? Oke, sekarang minta doa tutup, tolong dibantu dong sama Lionel. Tolong bantu doa tutup. Oke, Lionel, bisa? Oke, yuk. Mari kita doa tutup dipimpin oleh Lionel ya, teman-teman. Tunggu. Ada itu dulu. Ya. Sudah? Oke, 3, 2, 1. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bisa beribadah dengan lancar. Sekarang kita boleh selesai Zoom dan beraktivitas biasa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. See you. Bye. Ding 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 Bye. ding ding. Ini aku bikin cacing warna-warni. Bye-bye. Halo, nama saya Christopher dan aku akan buat cacing. Pertama, gunting. Tapi pakai tisu minyak nih, kayak gini. Terus gunting dijadiin 4, kalau kegedean otomatis jadi 2, kalau ketiga 1. Terus hati-hati, jangan kena tangan, kalau kena tangan sakit banget karena potong ini. Kalau ini yang bisa jadi 4 aja. Iya. Kalau udah gini, ambil. Terus satu dulu, terus ininya diwarnain pakai spidol. Aku pilih pink karena cacing pink. Semangat. Terus kayak ini yang bagian atasnya begini, pakai sumber, boleh pakai apa aja. Ini biar bisa kayak cacing kayak gini, ini.
Jadi kayak ini, terus ini, kalau ini sama dikasih air cendol, gini warm, dikit. Yang cukup ada. This long one. One more armorless so. It's not even jiggly. Ini hasilnya, terima kasih. Belat. Kok nggak ngugut-ngugut? Tuh ngugut tuh kayak bergerak kan? Tuh kayak bergerak kan? Tuh. Tuh tambah panjang. Tadi hijau kelihatan bergerak. Malah ketutupan papi ya. Tadi anak kelihatan ularnya bergerak. Iya, kelihatan. Tapi kok rusakin. Beresin airnya doang. Waduh, wormnya dirusak ya. Jangan, ini punyanya men, jangan dibuat. Ini cacingnya Sisil. Coba pertama kita coba cacing yang hijau. Gitu. Coba cacing berikutnya. Cacing yang hitam, lepas lagi, ambil lagi airnya. Lagi. Nah, cacing yang merah, terus buntutnya juga. Sama cacing yang biru. Yuk. Cacing yang biru. Jadi seperti itu, dadah. Hai. Halo, nama saya Jefta. Saya akan membuat cacing menggunakan tisu. Bahan-bahannya adalah tisu, spidol, gunting, dan air putih. Ambil spidol, dipasang seperti ini, diwarnai garis-garis. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita gulung menggunakan pensil. Seperti ini. Dibalikan dulu. Ujungnya ditaruh
sini aja. Habis itu dilipat seperti ini. Jadi seperti ini, lalu ditekan sampai kecilnya agak susah ya. Lalu hati-hati dicopot seperti ini. Lalu diberi mata seperti ini. Ini udah jadi ya tadi. Nah, udah jadi, diberi mata, mulut. Habis itu ditaruh sini, dan aku tadi aku baru lihat. Nah, ini dikasih air semuanya nih. Jadinya mau lembab deh seperti ini. Dia udah jadi hasil karyanya. Bye bye. Dah. Teman-teman aku masih on cacing ya. Ya. Udah. Lalu guys, sekarang aku mau buat ini cacing dari tisu. Yang pertamanya diwarnain lalu dah. Setelah sudah lalu dibalik, digulung. Susah ini ya. Setelah begini, lalu sobekkan. Taruh sini dulu, kan baru kasih matanya. Kasih air. Itu enggak. Jadi gede gak? Jadi panjang. Jadi memanjang. Jadi memanjang kan? Jadi begini.